Pemprov Sulsel anggarkan 3,7 triliun untuk bangun sejumlah infrastruktur mulai dari jalan hingga rumah sakit. Kisah Rahmat, koki profesional yang memilih jadi juru masak di SPPG, sebuah dedikasi untuk membantu anak negeri. Usai Patrick Kluivert dipecat, sejumlah nama mencuat jadi kandidat pelatih timnas Indonesia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Kompas Sulsel. Edisi kali ini Selasa 21 Oktober 2025. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri hingga mancanegara, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Kompas Sulsel, saudara, dengan informasi pemerintah Provinsi Sulsel menyiapkan anggaran 3,7 triliun rupiah untuk membangun sejumlah infrastruktur. Pembangunan diprioritaskan pada jalan, irigasi, dan juga rumah sakit regional. Pemprov Sulsel menyampaikan program Multi-Years Project tahun 2025-2027. Program ini disampaikan dalam rapat paripurna puncak peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356 tahun. Gubernur Sulawesi Andi Sudirman Sulaiman bilang, Pemprov Sulsel akan membangun 3 proyek dengan alokasi anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah. Ketiga proyek tersebut masing-masing jalan 1.000 km, pembangunan jaringan irigasi mencakup 54.000 hektar, serta pembangunan 2 rumah sakit regional di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Goa. Ini momentum bagi kita 356 Sulawesi Selatan dengan alhamdulillah beberapa program telah dijalankan ya. Seperti Trans Sulsel sudah jalan, konektivitas melalui penerbangan sudah jalan juga. Alhamdulillah penanganan stunting sudah kemarin kita lakukan untuk 15.120 anak. Kita sudah relokasi juga 1,4 triliun anggaran untuk dari program yang mungkin kemudian dialihkan ke program yang lebih produktif dan lebih menyentuh masyarakat, termasuk hari ini kita launching juga MYP 3.7, itu multi-years project 3,7 triliun untuk pembangunan 1.000 km jalan, kemudian irigasi 54.000 hektar irigasi nanti kita buatkan saluran irigasi, kemudian ada rumah sakit 2 unit untuk regional di wilayah Luwu Raya dan wilayah selatan. Selain itu, 3 proyek tersebut, Pemprov Sulsel juga telah mengalokasikan 1,4 triliun rupiah ke sejumlah program lainnya. Harapannya, terciptanya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Asis Amin, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku menggelar vaksinasi rabies gratis. Vaksinasi rabies ini sebagai langkah pencegahan penyakit rabies pada hewan. Vaksinasi rabies ini digelar di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku. Warga Ambon pun antusias membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin rabies gratis. Selain memberikan vaksin, tim dokter juga memberikan edukasi pada pemilik hewan tentang pentingnya perawatan hewan secara berkala, serta gejala penyakit rabies dan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah tadi meminimalisir adanya rabies, kami juga di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melakukan kegiatan pengawasan terhadap media pembawa itu seperti anjing, kucing yang akan dilalu lintaskan. Dia harus memang persyaratannya harus bebas atau harus mempunyai vaksin. Kita ke informasi lain, ada kisah seorang koki profesional yang memilih jadi juru masak makan bergizi gratis di Makassar. Dirinya rela melepas karir di hotel dan restoran demi mengabdi jadi juru masak di SPPG. SPPG Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini sibuk.
Para pekerja tengah berjibaku untuk menyiapkan menu MBG sebelum didistribusikan ke sekolah. Di balik kesibukan ini, ada kisah menarik dari juru masak di tempat, namanya Rahmat, yang bertugas sebagai kepala koki. Pria Parubaya ini rupanya mantan juru masak restoran dan juga hotel terkenal di Makassar. Rahmat meninggalkan jabatannya demi mengabdi menjadi juru masak di SPPG Manggala. Rahmat pun mendapat tantangan baru, meski sudah punya pengalaman puluhan tahun di dunia masak-memasak. Selain harus menyajikan makanan dengan porsi banyak, pemenuhan gizi dalam menu MBG juga wajib diperhatikan. Mungkin kalau di ruang makan restoran, maksudnya di hotel, kita memasak buat masyarakat, umumnya keluarga. Tapi kan di MBG kita prioritaskan untuk anak-anak yang akan menjadi calon penerus bangsa. Untuk kandungan gizi mungkin ada setiap dapur mungkin ada dikepalai oleh setiap dapur ada ahli gizinya. Terus kita kolaborasi dengan ahli gizi. Saya dari chefnya, saya buatkan makanan, diutamakan rasa, tampilan dan rasa, terus dinilai sama ahli gizi layak atau tidaknya. Rahmat telah menunjukkan dedikasinya untuk memberikan asupan gizi terbaik bagi generasi Indonesia ke depan. Sebuah pilihan dan juga perubahan demi ribuan anak di 16 sekolah di bawah tanggung jawab SPPG yang dikelolanya. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kita ke Kampung Kerukunan Malagusa di Sorong. Kampung ini dikenal sebagai kampung toleransi dan bahkan jadi percontohan. Banyak warga yang datang untuk melihat dan belajar makna toleransi tempat ini. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menggelar kegiatan pencegahan intoleransi di Kelurahan Malagusa, Kabupaten Sorong, sebuah wilayah yang dikenal sebagai kampung kerukunan, di mana kampung ini sejak 2012 dikenal sebagai tempat harmonis bagi umat beragama Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan dalam damai. Kegiatan model mata kuliah wajib berbasis proyek ini mendorong mahasiswa belajar menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat, termasuk pencegahan intoleransi. Pemilihan kampung kerukunan sebagai lokal pembelajaran juga karena nilai-nilai kebersamaan dan toleransi yang kuat terbangun di sana. Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi belajar di masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Salah satunya yaitu tema yang kami usung itu pencegahan intoleransi. Harapannya di kampung kerukunan ini mahasiswa belajar banyak, ya, kampung yang rukun seperti ini. Sementara itu, Ketua Kampung Kerukunan menyambut baik kehadiran mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Sebagai pengurus, mereka menunjukkan secara real kehidupan masyarakat yang tinggal di Kampung Kerukunan, di mana mahasiswa bisa langsung berinteraksi bersama pemuka agama yang ada tanpa batasan. Yang kami berikan adalah kondisi alami yang terjadi di Kampung Kerukunan. Dia bisa melihat tempat ibadah yang berdekatan dan terbentuk secara alami. Itu supaya mereka bisa tahu bahwa kondisi tempat ibadah yang seperti ini bisa masuk ke dalamnya, bisa melihat bahkan berwawancara dengan tokoh agamanya. Kegiatan yang mengintegrasikan aspek pendidikan dan nilai keberagaman ini menguatkan pesan pentingnya kerukunan dan pencegahan intoleransi sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih baik sejak dini. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, mahasiswa Universitas Widya Nusantara Palu melakukan pendampingan pengolahan ikan tuna menjadi berbagai produk olahan lain. Pendampingan ini diharapkan ikan tuna yang melimpah bisa membawa nilai ekonomi lebih pada warga. Ikan tuna yang melimpah di perairan Donggala kini tidak hanya dijual mentah, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
sejumlah mahasiswa Universitas Widya Nusantara Palu hadir di tengah masyarakat Desa Boneoge untuk mendampingi ibu rumah tangga mengolah hasil laut tersebut. Dalam pendampingan ini, para ibu rumah tangga mendapat pelatihan mengolah tuna menjadi berbagai produk siap konsumsi, mulai dari abon tuna, sambal, hingga olahan makanan kekinian yang lebih praktis dipasarkan. Harapannya, produk ini dapat memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan hanya menjual ikan segar. Tujuan dari pendampingan ini ada pun indikator yang akan kami capai. Yang pertama itu meningkatkan soft skill dari tim PPK Ormawa. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pengetahuan dan cara pengolahan ikan dengan cara yang baik untuk menjadi nilai produk yang bernilai jual. Kemudian itu tentunya peningkatan keuangan dari kelompok wanita nelayan seperti itu. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga membuka peluang usaha baru bagi ibu rumah tangga. Dengan kemampuan mengolah ikan tuna, mereka diharapkan dapat mandiri secara ekonomi, serta menjadikan produk olahan dari Desa Boneoge sebagai identitas baru daerah. Dengan adanya pelatihan ini dan kami bisa menghasilkan produk yang bisa tidak selama dunia merakyat lah untuk sementara dulu. Jadi dari tempat ini kami juga dibantu sama teman-teman rekan-rekan supaya bisa untuk memasarkan lebih luas lagi dari tempat ini. Karena di kampung kami kan sudah termasuk daerah wisata. Jadi untuk lebih bagus lagi manakala bisa masuk di toko-toko yang agak lebih besar lagi di dalam kota. Itu harapan kami. Dengan program ini, olahan tuna dari Boneoge diharapkan tidak hanya dikenal di Donggala, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan berpotensi menjadi produk unggulan Sulawesi Tengah. Nana Rahman, Baharudin Risa, Kompas TV, Donggala, Sulawesi Tengah. Kita ke Sorong, saudara. Ada kuliner rahang tuna bakar yang bisa dibilang jadi menu wajib kala berkunjung ke Sorong. Kuliner ini menggugah selera, apalagi diramu dengan racikan khas bumbu super pedas khas warga setempat. Seperti apa olahan rahang tuna bakar rica? Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, kota Sorong, Papua Barat Daya sangat kaya akan hasil laut, salah satunya ikan tuna. Berbagai kuliner juga identik dengan rasa pedas, asam, dan gurih. Seperti halnya di rumah makan Ciripa yang menyajikan kuliner serba pedas dengan menu utama rahang tuna bakar rica. Rahang tuna bakar rica ini memiliki tekstur yang lembut dan bumbu yang lezat hingga ke dalam daging ikan. Karena saat proses pembakaran, racikan bumbu pedas ini dilumuri hingga meresap ke dalam daging rahang tuna. Tak heran jika hidangan ini memiliki rasa yang cukup pedas dan kaya gizi yang tinggi. Ada dua jenis rahang tuna yang disediakan, yakni original dan pedas. Ditambah 3 jenis sambal dan tumis kangkung dengan cita rasa dan bumbu yang khas, kuliner yang satu ini berhasil memanjakan lidah para pengunjungnya. Jadi nih hari ini saya makan rahang tuna yang sedang, rasanya mantap dan tekstur ikannya sangat bagus sekali. Terus yang mantapnya sambal. Rumah makan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong ini tidak hanya menyajikan rahang dan dada tuna, namun ada juga olahan seafood seperti udang bakar rica dan cumi tinta hitam. Tidak perlu khawatir karena harga satu porsi rahang tuna bakar rica ini sangat terjangkau, yakni dimulai dari Rp40.000 hingga Rp50.000 saja. Kalau menu andalan di sini rahang tuna ada dada tuna dan cumi tinta hitam. Kalau rahang tuna di sini, jujur ya, saya ambil langsung dari tempatnya memang, jadi fresh tanpa pakai obat-obatan atau apa. Jadi memang ikannya masih segar. Nah, bagi Anda penikmat ikan pedas, bisa mampir dan menikmati sajian menu rahang tuna bakar rica. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Usai Patrick Kluivert dipecat, sejumlah nama mencuat jadi kandidat pelatih Timnas Indonesia. Kami hadirkan informasi tersebut usai jeda, tetaplah bersama kami.